Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Mantep kalau gitu. Nah, kali ini gue mau nge-recap nih film Godzilla klasik lagi cuy. Udah lama banget ya. Filmnya berjudul The Return of Godzilla. Ini adalah film ke-16 sekaligus film pertama Godzilla di era Heisei. Dimana untuk era Heisei sendiri gue baru recap 2 film, yaitu Godzilla vs Biollante dan juga Godzilla vs King Ghidorah. Film pertamanya malah dilompatin. Nah, ceritanya sendiri langsung berhubungan dengan film pertamanya tahun 1954. Sekaligus mengabaikan semua film Godzilla di era Showa. Selain itu, The Return of Godzilla memang mengembalikan kembali Godzilla sebagai karakter antagonis seperti tahun 1954. So, kalau gitu nggak usah lama-lama. Gue ucapin selamat datang di New Monster, and here we go. The world needs him. Cerita bermula dengan sebuah gunung berapi yang meletus di sebuah pulau yang bernama Pulau Daikoku. Nggak ada yang aneh dengan kejadian itu. Tapi 3 bulan setelahnya ada nih sebuah kapal penangkap ikan Jepang yang bernama Yahatamaru yang terjebak di dalam badai di sekitar lepas pantai Pulau Daikoku. Dalam usahanya melawan derasnya ombak, perahu mereka tampak seperti terbawa ke arah pantai. Dan tiba-tiba sesuatu yang aneh juga terjadi. Pulau itu kembali meletus. Dan bukan cuma itu, di mana satu monster raksasa terlihat keluar dari dalam gunung berapi. Beberapa hari kemudian, seorang reporter yang bernama Goromaki yang kebetulan sedang berlayar di daerah itu menemukan kapal Yahatamaru. Kapal itu masih dalam keadaan layak, namun terlihat tanpa adanya seseorang di sana. Nah, pada saat Maki memeriksanya, ia menemukan semua awaknya udah tewas, kecuali seseorang yang bernama Hiroshi Okumura, yang terlihat terluka parah. Ketika lagi memeriksa keadaan si Okumura, tiba-tiba seekor kutu laut raksasa muncul dan menyerang Maki. Tetapi untungnya Okumura sadar dan menyelamatkan Maki. Dari pengakuannya, Okumura mengatakan kalau dia melihat seekor monster yang muncul dari dalam pulau. Okumura juga meyakinkan Maki kalau monster yang dia lihat bukanlah kutu raksasa yang baru aja menyerang Maki, melainkan monster ini tuh mempunyai bentuk yang jauh lebih besar dan mengeluarkan semacam sinar berwarna putih kebiruan. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Tokyo. Okumura yang berada di rumah sakit kemudian bertemu dengan seorang profesor yang bernama Hayashida. Setelah kejadian yang menimpanya itu, praktis gak ada yang percaya dengan pengakuannya tentang monster yang dia lihat. Namun enggak dengan Profesor Hayashida ini. Dia sengaja datang ke sini untuk membantu Okumura. Lewat gambar yang diberikan kepadanya, Okumura lalu menyadari kalau monster yang menyerangnya kemungkinan adalah Godzilla. Profesor Hayashida sangat mempercayai Okumura. Lewat bukti-bukti yang ditemukan, si profesor ini juga yakin kalau kutu laut raksasa yang kemungkinan menjadi penyebab kematian semua kru kapal. Makhluk itu juga dikatakan akan menyedot habis darah dari mangsanya. Si profesor juga memperkirakan nih, kalau kutu-kutu tersebut bisa berukuran sangat besar dikarenakan telah menghisap radiasi yang ada di dalam tubuh Godzilla. Makhluk-makhluk itu nggak sengaja keluar bersamaan dengan kebangkitan Godzilla akibat aktivitas gunung berapi. Sementara itu, Maki kini sedang sibuk menulis artikel berita tentang kejadian di pulau sebelumnya. Tetapi sialnya, berita tentang bangkitnya Godzilla ternyata nggak boleh nih diberitakan ke publik. Dengan alasan pemerintah nggak mau kalau nanti malah terjadi kepanikan massal. Tapi untungnya Maki ini masih boleh nih mencari berita terkait Godzilla, yaitu dengan mengunjungi Profesor Hayashida. Nah, ketika mereka bertemu akhirnya terungkap kalau dulunya si orang tua Profesor mati dalam serangan Godzilla pada tahun 1954. Hayashida lalu menggambarkan Godzilla sebagai senjata, atau lebih tepatnya nuklir yang hidup, yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan kehancuran massal. Nah, di sini secara nggak sengaja Maki bertemu dengan saudara perempuan Okumura yang bernama Naoko. Naoko ini rupanya belum tahu nih perihal Okumura yang ternyata masih selamat. Hal itu rupanya sengaja dilakukan lagi-lagi atas tekanan dari pemerintah. Jadi segala sesuatunya dirahasiakan cuy. Kemudian dari sana Maki memutuskan untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada Naoko. Maki memberitahu kalau abangnya masih hidup dan kini berada di rumah sakit milik kepolisian. Sementara itu di Samudra Pasifik, sebuah kapal selam nuklir milik Uni Soviet tiba-tiba mendapatkan serangan dan dihancurkan oleh sesuatu. Глубина 300, расстояние 3 метра.
Akibat kejadian itu, pihak Soviet percaya kalau serangan itu pasti dilakukan oleh Amerika. Dari sana, krisis diplomatik antara Amerika dan NATO melawan Soviet kemudian semakin panas. Intensitas itu bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi perang nuklir. Mengetahui hal itu, Jepang nggak mau diam aja. Mereka lalu turun tangan dan mengungkapkan kalau Godzilla adalah biang kerok di balik serangan itu. Lewat bukti-bukti yang ditemukan, pemerintah Jepang membeberkan semuanya. Dan kini nggak ada lagi rahasia tentang Godzilla yang disembunyikan. P3C 対戦哨戒機が捉えました。攻撃により沈没させられたという事実が。Kemudian setelah itu pemerintah Jepang kini sedang berkumpul dalam upaya memperkuat pertahanan Jepang. Lewat rapat ini akhirnya terungkap kalau GSDF sebenarnya sudah punya senjata baru yang dikembangkan secara rahasia yang bernama Super X, yaitu sebuah benteng terbang lapis baja yang dibuat khusus untuk mempertahankan negara Jepang. Militer Jepang bersama dengan beberapa negara lain kemudian disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan Godzilla. Dan benar aja, Godzilla lalu muncul dan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Shizuoka. Pada saat sedang mengkonsumsi reaktor, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sekawanan burung yang melintas tepat di atas Godzilla. Di luar dugaan, Godzilla malah pergi dan meninggalkan fasilitas. Profesor Hayashida yang juga melihat peristiwa itu percaya kalau Godzilla terganggu oleh sinyal homing yang dipancarkan oleh kawanan burung tersebut. Singkat cerita, Hayashida bersama dengan temannya Minami yang merupakan seorang ahli geologi mengusulkan kepada pemerintah Jepang untuk memancing Godzilla ke Gunung Mihara yang lokasinya ada di Pulau Shima. Nah, rencananya mereka akan memancing Godzilla dengan menggunakan sinyal yang sama. Selain itu, mereka akan membuat gunung berapi meletus secara paksa, yang kemudian diharapkan letusan itu bisa mengubur Godzilla hidup-hidup. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang yang bernama Mitamura bertemu dengan utusan Soviet dan juga Amerika untuk membahas situasi yang sedang terjadi saat ini. Dalam pembicaraannya, Perdana Menteri Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan untuk melawan Godzilla, bahkan jika Godzilla menyerang daratan Jepang. Ya, karena nggak akan berguna sama sekali, yang ada malah akan membahayakan nantinya. Pandangan itu rupanya tidak digubris oleh pihak Soviet. Mereka memiliki rencana sendiri untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Godzilla. Sebuah stasiun kontrol milik Soviet menyamar sebagai kapal kargo kini berada di pelabuhan Tokyo. Mereka bersiap untuk mengendalikan dan meluncurkan nuklir dari salah satu satelit mereka yang mengorbit di luar angkasa. Pagi harinya, Godzilla kemudian terlihat di Teluk dalam perjalanan menuju kota Tokyo. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan, di mana hal itu menyebabkan kepanikan massal. Singkat cerita, semua persiapan selesai dilakukan demi menghadapi Godzilla. Namun sayang, pihak militer tetap gak mampu menahan Godzilla memasuki kota. Pertempuran yang terjadi bahkan sampai menyebabkan kerusakan pada kapal milik Soviet, yang kemudian menyebabkan sistem peluncuran nuklir berjalan secara otomatis. Mengetahui hal itu, kapten kapal berniat menghentikannya. Namun sayang, sang kapten harus mati dalam prosesnya. Karena itu, sebentar lagi nuklir akan ditembakkan dari satelit luar angkasa Soviet. Sementara itu, Godzilla kini melanjutkan aksinya sambil menghancurkan pertahanan di sepanjang Teluk. Dia bergerak menuju ke arah Shibuya dan juga Shinjuku dan membuat kekacauan di sepanjang jalan. Ketika Godzilla sedang dalam perjalanan, Maki, Hayashida, dan Naoko mencoba menguji sinyal buatan untuk mengetes nih, apakah bisa mengalihkan perhatian Godzilla atau enggak. Dan ternyata berhasil cuy. Perhatian Godzilla seketika itu juga menjadi teralihkan. Dari sana mereka kemudian akan membawa alat tersebut menuju ke Gunung Mihara. Sementara itu, 4 buah kendaraan bersenjata laser bersama dengan Super X kemudian juga muncul dan mencoba melakukan serangan. Dalam pertempuran itu, peluru kadmium berhasil ditembakkan ke dalam mulut Godzilla. Karena jantung Godzilla itu mirip dengan reaktor nuklir, maka peluru kadmium akan memperlambat sistem kerja jantungnya. Dan bener aja, seketika itu juga Godzilla tiba-tiba pingsan.
Tapi rupanya di lain sisi nih, hitungan mundur nuklir Soviet telah selesai, dan itu berarti sistem rudal Soviet akan diluncurkan. Namun untungnya rudal itu berhasil dihancurkan oleh rudal pencegat milik Amerika. Sementara itu Hayashida dan Okumura juga telah dievakuasi dari Tokyo menggunakan helikopter, dan dari sana mereka akan dibawa ke Gunung Mihara untuk memasang alat pemancar. Nah, efek dari penghancuran rudal nuklir tadi ternyata malah menghasilkan badai listrik dan juga gelombang EMP, yang di luar dugaan malah menghidupkan kembali Godzilla sekali lagi. Dan bukan cuma itu, gelombang EMP itu juga menonaktifkan Super X. Godzilla yang marah kemudian menyerang Super X, bertepatan pada saat Super X juga berhasil dihidupkan kembali. Pertempuran pun terjadi, tapi kali ini karena peluru kadmium udah habis, jadinya senjata konvensional Super X terbukti tidak efektif melawan Godzilla, yang bahkan malah menghasilkan lebih banyak kehancuran pada saat Godzilla mengejar Super X, yang mengakibatkan beberapa gedung pencakar langit menjadi hancur. Godzilla pada akhirnya berhasil mengalahkan Super X dengan cara menjatuhkan gedung pencakar langit. Sementara itu, Hashida kini sudah sampai di Gunung Mihara. Dari sana, dia kemudian mengaktifkan pemancar sinyal untuk mengalihkan perhatian Godzilla. Godzilla yang ada di kota Tokyo kemudian meninggalkan kota dan berenang melintasi Teluk Tokyo. Dia terus mengikuti di mana sinyal itu berasal, dan sampailah Godzilla di Gunung Mihara. Ketika akan mendekati alat pemancar, Godzilla secara nggak sengaja terjatuh ke dalam mulut gunung berapi. Mengetahui hal itu, Okumura lalu mengaktifkan detonator, yang sebelumnya alat peledak sudah ditanamkan di sekitar gunung berapi. Ledakan tersebut menciptakan letusan yang kemudian membuat Godzilla terjatuh ke dalam larva. Sebagai film yang menunjukkan kembali nih sisi jahat Godzilla, tentunya The Return of Godzilla mendapatkan sambutan yang cukup bagus pada saat itu. Meskipun untuk beberapa penggemar, khususnya di Jepang, sisi jahat yang ditampilkan dari karakter Godzilla banyak juga nih yang gak suka. Film ini sendiri sebenarnya adalah film penutup di era Showa, sebuah masa di mana orang-orang ingin melupakan kekejaman dari efek bom atom yang disimbolkan melalui Godzilla itu sendiri. Nah, dengan berakhirnya era Showa, maka The Return of Godzilla menjadi pembuka era baru, yaitu era Heisei. Dimana kalau di era Heisei, film Godzilla itu sedikit lebih berbeda, lebih ada keberpihakannya lah dengan manusia. Meskipun tetap aja ya nggak, dia suka ngacak-ngacak kota Jepang juga. Oke, kalau gitu sekian dulu ya untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain.